Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Di sini saya Yudhistira Alandio, CPNS Basarnas Unit Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Jakarta Angkatan 2, Kelompok 4. Halo semuanya, saya ingin bercerita sedikit tentang pengalaman yang cukup berkesan buat saya. Hari ini saya mengikuti sebuah sesi pembelajaran tentang manajemen ASN dan konsep Smart ASN. Sekilas topiknya mungkin terdengar cukup formal dan birokratis ya. Tapi begitu saya mendalami isinya, justru banyak hal yang terasa sangat relevan dengan realitas pekerjaan saya sehari-hari sebagai calon ASN. Awalnya, saya mengira materi ini hanya akan membahas seputar peraturan atau sistem administratif. Tapi, ternyata ada banyak substansi penting di baliknya yang membentuk fondasi bagaimana kita harus bekerja dan lebih jauh lagi, bagaimana kita memberi makna pada profesi kita sendiri. Materi manajemen ASN ini memperkenalkan bahwa ASN itu sebenarnya dikelola dengan prinsip-prinsip yang sangat ideal, terutama sistem merit, transparansi, dan akuntabilitas. Semua hal mulai dari proses rekrutmen, pengangkatan, perkembangan karir, hingga promosi jabatan seharusnya berjalan berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja. Disinilah saya mulai berpikir, sejauh mana sistem ini benar-benar dijalankan dengan integritas. Dan sejauh mana kita sebagai ASN sadar bahwa keberadaan sistem itu bukan hanya sekedar aturan, tapi jaminan agar kita tumbuh secara adil dan profesional. Nah, yang menarik, materi ini tidak berhenti di aspek struktural saja, tapi juga membahas bagaimana manajemen ASN seharusnya mendukung pelayanan publik yang lebih berkualitas. Artinya, manajemen ASN yang baik itu bukan tujuan, tapi alat untuk mencapai tujuan utama, memberikan layanan terbaik kepada masyarakat. Nah, setelah masuk ke bagian yang menurut saya cukup menantang, yaitu konsep Smart ASN. Dalam materinya dijelaskan bahwa ASN ke depan harus memiliki 7 karakter utama, yaitu berintegritas, nasionalis, profesional, berwawasan global, menguasai teknologi informasi, mampu berbahasa asing, dan memiliki jiwa kewirausahaan. Saya sempat berpikir, ini ideal banget ya? Apa ini semua bisa dicapai? Tapi setelah direnungkan, justru ini jadi semacam kompas arah buat kita, bahwa ASN itu harus terus berkembang, mengikuti zaman dan jadi agen perubahan, bukan sekedar pelaksana. Contohnya, penguasaan teknologi informasi. Dulu mungkin itu bukan hal yang wajib, tapi sekarang hampir semua pekerjaan kita bergantung pada digitalisasi. Belum lagi soal kemampuan berkolaborasi lintas instansi, lintas sektor, bahkan lintas budaya. Disinilah wawasan global dan profesionalisme benar-benar diuji. Materi ini membuat saya melihat kembali pekerjaan ini dari sudut pandang yang berbeda. Sekarang saya mulai bertanya, apakah cara saya bekerja nanti sudah mencerminkan nilai-nilai Smart ASN? Apakah saya cukup adaptif, cukup akuntabel, cukup berorientasi pada pelayanan? Saya juga mulai memperhatikan proses kecil dalam pekerjaan. Misal, bagaimana saya mengambil keputusan, bagaimana saya mengevaluasi kinerja diri saya sendiri. Semua itu jadi semacam refleksi keseharian yang ternyata punya kaitan erat dengan cita-cita besar reformasi birokrasi. Nah, dari sini saya mulai membuat langkah-langkah kecil yang bisa saya lakukan. Seperti saya ingin lebih aktif mengevaluasi kinerja saya sendiri, bukan hanya sekedar laporan rutin, tapi benar-benar melihat apakah hasil kerja itu memberikan dampak. Lalu saya ingin membuka diri terhadap pelatihan atau kesempatan belajar hal-hal baru, terutama yang terkait dengan teknologi. Karena kalau saya jujur pada diri sendiri, perubahan birokrasi itu memang seringkali terasa lambat. Tapi perubahan itu harus dimulai dari satu titik, dan titik itu bisa saja diri kita sendiri. Nah, dari materi ini saya belajar satu hal penting. Menjadi ASN itu bukan soal status, tapi soal tanggung jawab, dan untuk menjawab tanggung jawab tersebut, kita butuh sistem yang adil, budaya kerja yang progresif, dan mentalitas yang terus mau belajar. Saya harap cerita ini bisa jadi pengingat, bukan hanya buat saya, tapi juga buat teman-teman semua,
bahwa menjadi ASN di era sekarang itu menuntut kita untuk tidak hanya bekerja, tapi juga bertransformasi. Mungkin hanya itu yang saya bisa sampaikan pada kesempatan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We are family, Afiknam, Jagat, Samagram. Salam.